Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Nadia selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Bisnis. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan kami memperkenalkan identitas kami terlebih dahulu. Nama saya Agung Satria Putra dengan NIM 170761979. Pengertian sistem pendukung pengambil keputusan bisnis. Sistem pendukung pengambil keputusan bisnis adalah serangkaian teknologi pemecahan masalah yang terdiri dari manusia, ilmu pengetahuan, perangkat lunak, dan perangkat keras yang berkaitan dengan proses manajemen dalam suatu perusahaan atau bisnis. Sistem pendukung ini membantu pengambilan keputusan manajemen dengan menggabungkan data, model-model, dan alat-alat analisis yang kompleks, serta perangkat-perangkat lunak yang akrab dengan tampilan pengguna ke dalam suatu sistem yang memiliki kekuatan yang besar, dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang semi atau tidak terstruktur. Tahapan proses pengambilan keputusan bisnis. Dalam proses pengambilan keputusan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Menurut Simon, proses yang dilalui dalam pengambilan keputusan ada 3 fase. Yang pertama, tahap intelligence. Dalam tahap intelligence, seseorang dalam langkah pengambilan keputusan untuk permasalahan yang dihadapi terdiri dari aktivitas penelusuran, pendeteksian, serta proses pengenalan masalah. Data yang diperoleh diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Yang kedua, tahap desain. Tahap proses pengambilan keputusan setelah tahap intelligence adalah tahap desain, yang meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi, dan menguji kelayakan solusi. Aktivitas yang bisa dilakukan seperti menemukan, mengembangkan, dan menganalisa alternatif tindakan yang dapat dilakukan. Dan yang terakhir, yang ketiga, tahap choice. Pada tahap ini, seseorang mengambil keputusan melakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Pemilihan tersebut kemudian diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan. Perkenalkan, saya Iksan Mawardi dengan NIM 17076190075. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan kemampuan sistem pendukung pengambil keputusan bisnis. 1. Sistem pendukung keputusan menyediakan dukungan untuk keadaan-keadaan terstruktur dan tidak terstruktur dengan menyertakan penilaian manusia dan informasi yang dikomputerisasi. 2. Dukungan untuk tingkat manajerial mulai dari eksekutif sampai manajer. 3. Dukungan untuk kelompok individu. Problem-problem yang kurang terstruktur memerlukan keterlibatan beberapa individual dari departemen-departemen yang lain tingkat organisasi. 4. Sistem pendukung keputusan menyediakan dukungan kepada interdependen dan atau keputusan yang berlanjut. 5. Sistem pendukung keputusan memberikan dukungan kepada semua fase dalam proses pembuatan keputusan intelijensi, desain, pilihan, dan implementasi. 6. Sistem pendukung keputusan adaptif terhadap waktu. Pembuat keputusan harus reaktif, bisa menghadapi perubahan-perubahan kondisi secara cepat, dan merubah sistem pendukung keputusan untuk memenuhi perubahan. Selain itu, sistem pendukung keputusan harus fleksibel, sehingga pengguna dapat menambah, menghapus, mengkombinasikan, dan mengatur kembali terhadap elemen-elemen dasar. 7. Sistem pendukung keputusan mudah digunakan. User merasa berada di rumah saat bekerja dengan sistem seperti user-friendly, fleksibilitas, kemampuan penggunaan grafik yang tinggi, dan bahasa untuk berinteraksi dengan mesin, seperti menggunakan bahasa Inggris, maka akan menaikkan efektivitas dari sistem pendukung keputusan. 8. Sistem pendukung keputusan menaikkan efektivitas pembuatan keputusan, baik dalam hal ketepatan, waktu, dan kualitas, bukan pada biaya pembuatan keputusan atau biaya pemakaian waktu komputer. 9. Pembuat keputusan dapat mengontrol terhadap tahapan-tahapan pembuatan keputusan, seperti pada tahap intelijensi, pilihan, dan implementasi. Sistem pendukung keputusan diarahkan untuk mendukung pada pembuatan keputusan, bukan menggantikan posisinya. 10. Sistem pendukung keputusan mengarahkan kepada pembelajaran yang akan menyebabkan permintaan baru dan penghalusan sistem. Hal ini akan menyebabkan tambahan pembelajaran dalam proses pengembangan dan perbaikan sistem pendukung keputusan.
11. Sistem pendukung keputusan memenuhi karakteristik mudah dibangun. Pengguna akhir harus bisa membangun sistem yang sederhana, sedang sistem yang besar bisa dibangun dengan bantuan grup pengguna minor dari spesialis sistem informasi. 12. Sistem pendukung keputusan menggunakan model-model standar atau buatan pemakai untuk menganalisa keadaan-keadaan keputusan. Kemampuan modeling memungkinkan bereksperimen dengan strategi yang berbeda-beda di bawah konfigurasi yang berbeda-beda pula. Dan yang terakhir, 13, sistem pendukung keputusan dilengkapi dengan komponen-komponen pengetahuan yang memungkinkan untuk mendapatkan solusi masalah-masalah yang sulit, baik tidak terstruktur atau semi-struktur secara cepat dan efisien. Oke, terima kasih kepada teman saya yang sudah memaparkan materi-materi yang sebelumnya. Di slide ini kita akan membahas tentang 3 komponen sistem pendukung bisnis. Yang pertama itu ada subsistem manajemen basis data, yang kedua ada sistem manajemen basis model, yang ketiga itu ada subsistem dialog. Oke, di slide berikutnya kita akan membahas tentang sistem manajemen basis data. Nah, di sini subsistem manajemen basis data itu ada 4. Yang pertama, kemampuan untuk mengombinasikan berbagai variasi data melalui pengambilan dan ekstraksi data. Yang kedua, kemampuan untuk menggambarkan struktur data dan logika sesuai dengan pengertian pemakai. Yang ketiga, kemampuan untuk menangani data secara personil. Dan yang terakhir di sini, kemampuan untuk mengelola berbagai variasi data. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riansa dengan NIM 170769193. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang subsistem manajemen basis model. Nah, yang pertama ada model base, berisi model statistik, keuangan, pengetahuan, manajemen dan model kuantitatif. Yang lain menyediakan kemampuan analisa seperti mencari, mengubah, menggabungkan dan memeriksa. Nah, terus yang kedua ada model basis manajemen. Model ini merupakan sistem software dengan fungsi utamanya itu menyusun model yang seringkali terikat pada struktur model dengan mengasumsikan adanya masukan dan keluaran yang tepat. Nah, yang ketiga ada model directory, merupakan katalog semua model dalam model yang terdiri dari definisi model dengan fungsi utamanya itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan dan kemampuan model. Nah, yang keempat ada model eksekutif, integrasi dan command. Execution yang dimaksud berfungsi mengontrol jalannya aktivitas aktual atau nyata. Ya, terus integration yang dimaksud di sini yaitu berfungsi menggabungkan operasi beberapa model jika diperlukan. Sedangkan modeling command processor digunakan untuk menerima dan menerjemahkan instruksi model dari model lain. Terus ada subsistem dialog. Di sini dengan subsistem ini user dapat melakukan komunikasi dan memberi perintah. Adapun komunikasi dapat dilakukan dengan ada bahasa aksi, meliputi apa yang dapat digunakan untuk memakai dan komunikasi dengan sistem. Hal ini meliputi pemilihan-pemilihan seperti keyboard, panel-panel, terus sentuh, joystick, perintah dan suara dan lain sebagainya. Terus ada bahasa tampilan atau presentasi. Ini meliputi apa yang harus diketahui oleh pemakai. Bahasa tampilan meliputi pilihan-pilihan seperti printer, layar, tampilan, grafik, warna, printer, dan keluaran suara dan sebagainya. Terus ada basis pengetahuan, meliputi apa yang harus diketahui oleh pemakai agar pemakai sistem bisa efektif. Basis pengetahuan bisa berada dalam perkiraan pemakaian pemakai pada kartu referensi atau buku manual dan lain sebagainya. Nama saya Warren Heskil Adriansyah, NIM saya 1767 619074. Tipe sistem pendukung keputusan bisnis. 1. Berorientasi pada data. Sistem yang berorientasi pada data adalah suatu sistem yang memberi beberapa fungsi untuk pemanggilan data, analisis, dan presentasi data. Yang kedua, berorientasi pada model. Sistem pendukung keputusan yang memberi beberapa fungsi seperti model akuntansi, model simulasi, dan model optimasi yang dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan-keputusan. Dengan membantuan sebuah model atau beberapa model, manajemen dapat membuat keputusan
Tipe pembuatan sistem pendukung keputusan bisnis. 1. Perencanaan. Tujuan utama dari fase perencanaan adalah untuk memahami kebutuhan dan peluang. Yang kedua, riset. Riset atau penelitian bertujuan untuk hal tersebut pantas digunakan atau tidak. Yang ketiga, analisa. Tahapan ini bertujuan untuk mempertimbangkan kualitas dari multimedia. Yang keempat, desain. Fase desain meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisa tindakan. Yang kelima, konstruksi. Fase ini bertujuan untuk menghasilkan produk awal dan selanjutnya. Yang keenam, implementasi. Implementasi berarti membuat solusi yang direkomendasikan. Yang ketujuh, perawatan dan dokumentasi. Yang kedelapan, adaptasi, merupakan cara agar dapat menyesuaikan keputusan.